Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan keberkahan. Di kesempatan kali ini saya akan membahas apa itu data primer dan bagaimana cara mengolahnya melalui SPSS versi 25. Oke, yang pertama, apa itu data primer? Jadi data itu ada dua ya. Yang biasa kita gunakan dalam penelitian ada jenis data primer dan data sekunder. Nah, data primer ini akan kita bahas pada pertemuan kali ini, sedangkan data sekunder akan kita bahas di minggu selanjutnya. Data primer ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya, jadi tidak melalui perantara ya. Kemudian yang kedua, data primer ini adalah berupa opini atau pendapat subjektif dari setiap individu maupun responden dalam suatu data. Nah, bedanya data primer dan data sekunder ini adalah data primer di sini diperoleh secara langsung dari responden. Nah, tapi kalau data sekunder itu kita dapatkan secara tidak langsung, jadi melalui beberapa pihak. Misalkan contohnya ada website yang berhubungan dengan data yang akan kita cari. Jadi dia tidak langsung. Kemudian data primer ini dibagi menjadi dua ya. Caranya bisa melalui metode survei dan metode observasi. Metode survei ini biasanya kita menggunakan teknik wawancara dan kuesioner. Jadi kalau teman-teman pernah mengisi kuesioner, itu adalah berupa salah satu penelitian jenis data primer dengan menggunakan metode survei. Jadi kuesioner itu kita mengisi beberapa item pertanyaan, kemudian kita mengisi berdasarkan subjektivitas responden. Nah, itu yang dinamakan dengan metode survei. Kemudian yang kedua ada metode observasi. Observasi ini tekniknya dengan melakukan pengamatan secara langsung. Jadi si peneliti ini tidak melalui wawancara maupun kuesioner, tapi dia langsung mengamati dari suatu objek penelitian. Ketika kita berbicara terkait dengan data primer, itu pasti harus dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Jadi kedua faktor ini harus dipenuhi sebelum melakukan regresi dari data primer. Nah, uji validitas ini digunakan untuk melihat sejauh mana kebenaran suatu variabel diukur. Jadi karena tadi ya, em, item pertanyaan dari suatu variabel atau konstruk itu dibuat oleh peneliti berdasarkan hasil riset-riset terdahulu. Jadi mereka mengangkat isu konstruk atau variabel dan beberapa item pertanyaan itu berdasarkan based on literatur review terkait. Nah, di sini harus dilakukan pengujian apakah memang item-item pertanyaan yang mereka buat atau yang peneliti buat itu apakah sudah tepat untuk mengukur suatu konstruk atau variabelnya. Nah, itu dinamakan dengan uji validitas. Sedangkan uji reliabilitas ini digunakan untuk mengukur konsistensi hasil yang diukur. Setiap hasilnya itu harus konsisten. Nah, ini contohnya saya punya studi kasus dari perusahaan HBAT. HBAT ini adalah, ini saya rangkum ya di sini. HBAT ini adalah perusahaan yang memproduksi kertas atau paper. Di sini dia memiliki dua produk market yang besar gitu, industri newsprint atau berita dan newspaper atau majalah. Jadi otomatis dari segi bahannya dan permintaannya itu juga pasti akan berbeda dari industri paper untuk newsprint dan paper untuk majalah. Nah, di sini main model kita adalah melihat pengaruh perception terhadap outcome konsumen yang melakukan pembelian kertas HBAT.
Variabel independen penelitian adalah perception, artinya di sini adalah persepsi konsumen terhadap suatu produk, terhadap outcome. Outcome ini variabel dependen, artinya output yang diperoleh responden ketika mereka melakukan pembelian suatu produk paper tadi. Sehingga kita tarik model penelitiannya nih, outcome sama dengan alpha plus beta 1 dikali perception plus errornya. Untuk skala pengukurannya, kita menggunakan skala Likert, di mana kita menghitungnya atau mengukurnya dari range 1 sampai 10. Nah, 1 itu dinilai ketika kinerjanya itu buruk. Sedangkan 10 itu berarti kinerjanya excellent. Jadi bisa diurutkan. Nah, contohnya adalah seperti ini ya. Ada kuesioner pertanyaan yang biasanya kita lihat di Google Form. Kemudian ada opsi pilihan 1 sampai 10. Kira-kira kinerja dari suatu perusahaan itu apakah baik atau buruk atau sedang. Nah, kalau baik berarti kita bisa menilai di angka 10 karena kita merasa atau menganggap bahwa kinerja dari perusahaan tersebut adalah baik. Nah, sebaliknya kalau misalkan kita menganggap bahwa kinerja perusahaan tersebut adalah buruk, berarti kita bisa menilai angka 1 dari skala tersebut. Next. Nah, ini ya. Kita ada beberapa variabel lagi. Jadi dari variabel yang atas tadi, kita pecah lagi menjadi beberapa item pertanyaan. Outcome ini adalah suatu konstruk atau variabel. Nah, outcome dalam data primer itu ada beberapa item pertanyaan yang menyusun dari suatu konstruk atau variabel tersebut. Dalam perception ini juga nantinya ada beberapa item pertanyaan yang mewakili dari konstruk atau variabel perception itu sendiri. Nah, kira-kira apa saja? Ini ya. Yang pertama, ada variabel X1 sampai X5. Ada customer type, industry type, firm size, region, dan distribution system. Dengan karakteristiknya seperti ini ya. 5 variabel ini adalah karakteristik responden ya. Jadi bisa dimasukkan ke dalam model atau hanya digunakan untuk variabel pendukung saja untuk mengetahui kira-kira karakteristik responden itu seperti apa gitu. Jadi contohnya ini ada customer type. 1 itu dinilai ketika dia sudah pernah membeli atau mengkonsumsi paper dari HPAT less than 1 year. Artinya dia telah membeli kurang dari 1 tahun ya. Kemudian dinilai 2 itu ketika between 1 and 5 years. Jadi range waktu 1 sampai 5 tahun. Mereka telah mengkonsumsi paper tersebut selama 1 sampai 5 tahun. Dan dinilai 3 ketika telah mengkonsumsi paper HBAT sepanjang 5 tahun lebih. Selanjutnya ada industri type. Type industrinya itu yang digunakan atau yang biasa sering dibeli konsumen itu apa? 0 itu dinilai kalau misalkan mereka atau responden membeli magazine industri atau industri majalah ya. Kemudian 1 itu newsprint industry. Selanjutnya yang ketiga ada firm size. Firm size ini employee size. Employee size ini apakah dari suatu perusahaan HPAT ini memiliki small or large firm. Dilihat dari employees-nya atau karyawannya, banyak atau sedikit menurut pengamatan responden. Dinilai 0 ketika perusahaan HBAT itu memiliki employees karyawan yang sedikit dan dan dinilai 1 ketika employees karyawan perusahaan itu HBAT dalam hal ini memiliki 500 karyawan lebih. Itu disebut dengan large firm.
Selanjutnya ada region. Region ini adalah customer location. Jadi lokasi dari konsumen itu di mana? 0 itu dia adalah konsumen North America atau USA. Kemudian 1 itu berarti dia di luar North America. Dan yang terakhir untuk karakteristik responden ada distribution system. Ini adalah how paper products are sold to customers. Yang pertama ini adalah dinilai 0 ketika produk paper itu habis terjual secara tidak langsung. Jadi melalui broker, melalui perantara. Dan dinilai 1 itu ketika distribusi produknya itu terjual secara langsung by seller atau dari toko HBAT tersebut. Nah, ini sebagai variabel pendukung saja. Lanjut kita ke variabel independennya, yaitu perception. Nah, perception ini diukur menggunakan beberapa item. Nah, yang pertama itu ada product quality. Ada yang dinilai yang diberi angka X6, variabel 6 ya. Tadi kan karakteristik respondennya ada X1 sampai X5. Sekarang perception dinilai menjadi variabel 6. Jadi X6. Product quality, kualitas produknya. Persepsi responden terkait dengan kualitas produk paper HBAT ini seperti apa. Kemudian ada e-commerce activities atau website, technical support, complaint resolution, advertising, product line, Salesforce image, competitive pricing, warranty and claims, new products, ordering and billing, price flexibility, dan delivery speed. Jadi persepsi seseorang atau responden terkait dengan kualitas papernya itu seperti apa? Jika bagus, berarti responden akan memilih 10. Jika kurang bagus, berarti bisa memilih 5, atau 4, atau bahkan 1. Selanjutnya ada variabel dependent, yaitu outcome. Outcome ini diukur menggunakan 5 variabel. Ada satisfaction, likelihood of recommendation, likelihood of future purchase, sampai dengan consider strategical alliance. Penjelasannya ada di sini ya. Jadi customer satisfaction ini adalah kepuasan customer ya. Kepuasan customer untuk membeli suatu produk paper dari perusahaan HBAT ini. Kemudian likelihood of future purchase from HBAT. Jadi ada kemungkinan untuk repurchase kembali. Dan yang terakhir, perception of future relation. Tidak ada pertimbangan untuk melakukan untuk bekerja sama dengan HBAT. Dan yang satu itu adalah yes, would consider strategic alliance or partnership. Jadi ada kemungkinan untuk dipertimbangkan kembali kalau misalkan kita sebagai responden untuk melakukan kerjasama dengan HBAT. Artinya kita sebagai responden puas terkait dengan produk tersebut. Nah, itu adalah pengukuran dari variabel outcome. Oke, kita langsung praktiknya ya. SPSS. Yang pertama adalah memasukkan data dahulu. Karena data yang akan kita pakai ini adalah formatnya pakai format output SPSS. Jadi kita nggak menggunakan import Excel lagi. Kita tapi kita buka di open kemudian data. Nah, selanjutnya teman-teman bisa cari di mana nama filenya adalah hbat.save. Save ya. Nah, ini kalian bisa pilih, ini biasanya otomatis, kemudian open. Ada X1, variabel 1 sampai 5 tadi yang karakteristik responden ya. Kemudian X6 sampai X18 ini adalah item yang digunakan untuk mengukur variabel atau konstruk yang namanya perception.
Kemudian X19 sampai 23 ini adalah pengukuran yang digunakan untuk mengukur outcome dari responden. Untuk values-nya, ini bisa kalian masukkan sendiri ya. Value 1 ini less than 1 year, 2, 1 to 5 years, 3 over 5 years. Begitupun juga yang lainnya. Nah, yang pertama kita lakukan adalah melakukan uji data, reliabilitas, dan validitas. Kita klik Analyze, kemudian Scale, Reliability Analysis. Nah, yang pertama kita lakukan pengujian untuk variabel perception. Jadi tadi variabel perception itu ada X6 sampai dengan X18. Jadi kita shift aja dari X6 sampai X18, masukkan ke kolom items. Kemudian statistiknya, kita klik bagian correlation, kemudian scale if item deleted, means, variance, interclass correlation coefficient, kemudian continue. Selanjutnya, untuk modelnya kita pilih alpha ya. Oke, data kita akan dinilai reliable itu ketika nilai Cronbach alpha itu lebih dari 0,6 atau lebih dari 0,7. Nah, karena ini nilai Cronbach alpha-nya adalah 0,57, artinya di bawah 0,6 atau di bawah 0,7, berarti artinya data kita nggak reliable atau tidak lolos uji reliabilitas. Kemudian yang kedua, kita cek di bagian item total statistik untuk melihat validitas dari suatu pengukuran. Nah, data kita akan dikatakan valid itu ketika eh, dia ada nilai-nilai dari corrected item, total correlation, ini ya, itu mereka di atas nilai R tabel. Nah, R tabel itu kita bisa dapatkan dari sini. Nah, DF ini adalah degree of freedom ya. Jadi dihitung menggunakan N besar ini adalah jumlah responden dikurangi 2. Karena data yang kita punya, data HBAT itu adalah, eh, data responden HBAT ini sebesar 100 responden, berarti 100 dikurangi 2, ada 98. Nah, untuk tingkat signifikansinya kita menggunakan uji dua arah 0,05%. Jadi patokannya ada di sini 0,05 dan degree of freedom-nya 98. Nah, hasilnya berarti di sini 0,1966. Ini ketika nilainya di bawah 0,1966, ini maka dia tidak valid. Artinya berarti variabel mana saja yang nggak valid? Ada X6, kemudian X8, ada X13, dan ada X15. Ini artinya dia tidak valid. Nah, bagaimana caranya bisa menaikkan nilai dari reliabilitas ini agar data kita itu lolos dari uji reliable? Nah, itu salah satu caranya adalah dengan menambahkan variabel baru atau menambah pengukuran atau bisa merubah pengukuran dari produk quality, kemudian technical support, competitive pricing, dan new products ini dirubah kembali item pertanyaannya eh, berdasarkan literatur review. Jadi kita tidak boleh ngarang tanpa ada studi terkait. Nah, kemudian yang kedua, kita juga bisa menghapus dari beberapa item yang tidak valid. Nah, contohnya ini ya, ada X6, kemudian X8, X13, dan X15 ini nanti kita akan hapus. Nah, bagaimana nilai reliabilitasnya? Apakah naik atau turun? Kita coba ya. Analyze,
Sama kayak tadi, scale, reliability analysis. Nah, ini kita buang variabel X6 karena tadi ya di bawah nilai R tabel. Kemudian X8 kita hapus, ada X13 kita buang, dan terakhir ada X15. Nah, ini sudah kita hapus ya. Kemudian oke. Nah, nih, ternyata hasil reliabilitasnya naik menjadi 0,757. Artinya dia lolos uji reliabilitas karena nilai Cronbach alpanya di atas 0,7. Kemudian kita lihat validitasnya, apakah mereka semua valid item pertanyaannya, dan ternyata semua valid ya, karena di atas 0,19, oh ini ada satu variabel yang tidak valid, ada uaran. Nah ini kita bisa lakukan pengujian kembali, ada X14 ya, berarti scale, reliabilitas, X14 ini kita buang. Oke, nah hasilnya Cronbach alpanya 0,771, artinya dia lolos uji reliabilitas, dan validitasnya, oke, semua sudah valid. Jadi semua dicocokkan sampai mereka corrected item total correlation-nya ini dia valid atau di atas R tabel. Oke, ternyata ini masih ada yang tidak valid ya. Item pertanyaan product line. Ini coba kita buang sekali lagi. X11. X11 kita buang. Nah, Cronbach alpanya 0,8. Artinya dia lolos reliabilitas. Dan validitasnya semua valid ya. Berarti ada tersisa variabel X7, X9, X10, 12, 16, 17, dan 18. Nah, caranya seperti itu ya. Kemudian selanjutnya kita lakukan transform compute variabel ini untuk membuat variabel baru, yaitu perception yang kedua. Perception yang kedua tadi ada apa aja yang telah kita buang semua tadi, yang sisa terakhir ada X7 tambah, kemudian ada X9 masukkan, ditambah X10, X11, oh maaf, X12, ada X16, X17, dan terakhir X18. Kita oke. Nah, nanti sudah muncul eh, variabel baru yang namanya perception dengan pengukuran yang baru. Jadi tadi yang awal tadi ada X6 sampai X18. Nah, sekarang perception 2 ini dikurangi menjadi ada X7, 9, 10, 12, 16, 17, dan 18. Yang pertama, kita sudah lakukan uji reliabilitas dan validitas untuk variabel persepsi. Dan muncul variabel baru yaitu perception 2, di mana item pertanyaannya itu berubah ya. Jadi 7, 9, 10, 12, 16, 17, dan 18. Kemudian yang kedua, kita lakukan uji reliabilitas dan validitas variabel dependennya, yaitu outcome. Kita klik analyze, kemudian sama ya ke tadi scale, reliability analysis, ini dibuang semua. Kita move on di variable outcome, yaitu di satisfaction X19 sampai X23. Nah, ini tadi ya, yang perception 2 itu yang variabel baru. Jadi perception 2 ini sudah terkumpul di dalamnya ada variabel X7, X9, X10, sampai X18. 5 ini kita masukkan ke dalam kotak items. Statistiknya
Kita samakan, continue. Oke. Nah, hasil reliabilitasnya Cronbach alpha nilainya 0,432. Artinya dia di bawah 0,6 atau di bawah 0,7 yang berarti dia tidak lolos reliabilitas. Kita lihat yang di bawah untuk uji validitas ya. Kita lihat ke 5 variabel pada corrected item total correlation. Ternyata mereka valid karena nilainya di atas 0,1966 nilai R tabel tadi. Nah, tapi nilai reliabilitasnya masih rendah nih, dan artinya dia tidak lolos reliabilitas. Nah, maka kita bisa menghapus dari beberapa item pengukuran dari variabel. Jadi, misalkan kita bisa uji-uji coba dulu. Kira-kira variabel mana yang nggak perlu amat untuk mengukur suatu outcome dari responden yang membeli purchase paper di HBAT. Contohnya misalkan kita nanti buang di X22 purchase level ini sama Consider Strategic Alliance. Aliansi tadi ya, yang partnership. Kita buang ya, coba. Analyze, kemudian scale, reliability, X2 sama X3 ini kita buang. Kemudian, oke, jadi cuma ada 3 variabel aja ya untuk mengukur outcome dari responden. Klik oke. Nah, ternyata reliabilitasnya naik sangat tinggi menjadi 0,887, artinya dia di atas 0,7. Berarti dia lolos uji reliabilitas. Kemudian yang di bawah di item total statistik, nilai corrected item total correlation-nya di atas 0,1966 semua. Jadi artinya data ketiga pengukuran ini mereka valid dan reliable. Setelah itu kita membuat variabel baru outcome ya. Transform complete variable. Ini kita delete semua. Outcome 2. Yang isinya X19 ditambah X20 ditambah X21. Ada 3 variabel ya. Sorry, 3 item pengukuran. Nah, ini sudah. Nanti berarti ada variabel perception 2 dan variabel outcome 2. Nah, ini yang dijadikan patokan kita untuk melakukan uji regresi linear. Yang pertama kita klik analyze, kemudian regression linear. Nah, dependennya itu tadi ada outcome 2 yang kita pakai outcome 2 karena ada 3 item pengukuran variabel outcome. Kemudian independennya itu perception karena tadi ya kita mau mengukur pengaruh persepsi terhadap outcome. Kita klik bagian statistik, estimate, model fit, kemudian sudah continue, kemudian plots, oh enggak ya ini unstandardized, kemudian mean, individual, oke, continue, option ini sudah continue, kemudian oke. Nah, ini dia hasilnya. Yang pertama ada yang namanya koefisien determinasi. Yang dilihat itu adalah adjusted R-square-nya. Jadi adjusted R-square-nya itu ada 0,244. Artinya berarti persepsi itu berpengaruh atau mempengaruhi outcome sebesar 24,4%. Sedangkan sisanya berarti 75
75,6 ya, 75,6% itu dipengaruhi oleh variabel di luar penelitian. Nah, itu berarti ada beberapa variabel lain yang mungkin perlu dimasukkan kembali dan memiliki kontribusi yang besar terhadap outcome responden. Yang kedua, ada uji F statistik atau uji simultan. Nah, itu kita bisa lihat di sini signifikansinya. Jika nilai signifikansinya kurang dari 0,00, artinya dia model yang kita gunakan itu fit atau sesuai model yang kita eh, model yang kita ajukan itu sesuai fit. Nah, eh, karena nilai signifikansi kita 0,00, artinya dia di bawah 0,05, berarti secara simultan variabel perception ini dia berpengaruh terhadap outcome. Atau misalkan ada beberapa variabel baru, 3 atau 2 variabel baru. Berarti secara simultan variabel independen itu berpengaruh terhadap variabel outcome atau dependennya. Dan yang terakhir adalah uji T. Uji T atau uji parsial. Nah, uji parsial ini adalah kita bisa lihat di nilai signifikansinya variabelnya. Karena variabel perception ini dia di bawah 0,05. Artinya variabel perception ini berpengaruh hubungannya positif ya, karena ini tidak ada minusnya. Berarti perception itu berpengaruh positif terhadap outcome. Nah, ini dia pengujian jenis data primer ya, yang menggunakan metode survei atau kuesioner. Jadi ada 100 responden, respondennya disuruh ngisi kuesioner dengan skala Likert 1 sampai 10. Nah, di dalam pengujiannya ada uji validitas dan reliabilitas. Setelah dua asumsi tersebut terpenuhi, baru kita bisa melakukan uji analisis regresi linier berganda. Nah, di dalam data primer ini, sebelum kita melakukan penyebaran data ke dalam ke seluruh responden, itu biasanya kita bisa melakukan yang namanya pilot test. Jadi, misalkan kita mau melakukan sebar data kuesioner itu sejumlah 1.000 responden. Nah, sebelum kita menyebar ke 1.000 responden, ada baiknya kita melakukan pilot test dulu. Jadi kita coba melakukan pengisian data, misalkan 30 responden dulu. Kemudian kita lakukan pengujian. Nah, kira-kira apakah item pertanyaannya ini sudah valid dan reliable, dan apakah nilainya itu, nilai hasil regresinya itu apakah sudah sesuai dengan model dan bagaimana hasilnya. Nah, itu kita bisa coba dulu melalui pilot test namanya. Nah, ketika dari 30 responden tersebut telah sesuai, baru kita bisa lakukan penyebaran data kepada 1.000 responden. Tadi ada variabel yang karakteristik responden, yang ini ya. Yang ini ya. Ada customer type, industry type, firm size, region, distribution system. Ini kalian bisa jadikan sebagai variabel pendukung dari suatu data. Nah, atau teman-teman ternyata mau melakukan pengujian regresi juga pada karakteristik responden ini. Jadi dimasukkan ke dalam model yang sebelumnya variabel independen cuma satu, yaitu perception. Nah, kita masukkan lagi variabel baru, yaitu ada customer type, industry type, firm size, region, dan distribution system. Kelima variabel ini digunakan sebagai atau berperan sebagai variabel kontrol. Nah, itu juga bisa dilakukan. Itu semua tergantung dari model penelitian teman-teman seperti apa. Oke, sekian untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Kita ketemu di minggu selanjutnya, yaitu dengan pembahasan data sekunder. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.